Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dan ini ending ceritanya. Oke, kalian penasaran kan? Langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita masih judul yang kemarin, yaitu Teror Santet. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Dia tidak akan mati atas seizin Allah. Kamu makhluk hina, bisa-bisanya kamu mendahului ketentuan Allah pakai bilang orang bakal mati. Emang kamu siapa? Kata Pak Musa tenang. Brak! Suara sesuatu yang mendobrak dari arah luar membuat suasana tiba-tiba ramai. Ya, suara yang sama saya dengar 2 hari lalu. Di luar sana mereka telah hadir lagi. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Saat itu perebutan posisi kosong di badan Kabela sudah dimulai kembali dengan datangnya mereka. Intensitas suara tabrakan itu makin kencang dan sering. Jika biasanya sumbernya hanya dari 1 atau 2 arah, kini dentuman-dentuman itu berasal hampir dari segala sisi rumah. Kami seakan diserang dari berbagai arah dan hanya bisa berharap bahwa mereka tidak menembus masuk ke rumah ini. Dan mungkin mereka menjadi semakin brutal lagi karena sudah banyak spot kosong di tubuh Kabela. Nah, dengar, kalian dengar? Sekalipun perempuan ini hidup, dia akan selamanya jadi tempat persinggahan kami. Hahaha, ujar Kabela dengan mengisnya. Tidak, itu bukan Kabela. Itu nenek yang menggunakan badan kakak saya untuk bicara. Kabela, kenapa kakak bisa sampai begini? Pak Musa tidak menanggapi omongan sosok yang merasuki Kabela. Mulutnya seperti komat kamit mungkin membaca doa. Pak Leo pindah di sebelah kanan Kabela dan memegang pundak kanan Kabela seperti bunia. Teriak Pak Musa seperti melepaskan tenaga. Lalu dia meraup muka Kabela dengan tangan kanannya. Dan dari gerakan tangannya dia seperti menarik sesuatu yang seperti keluar dari mulut Kabela. Mulut Kabela lantas terbuka lebar dengan ekspresi muka seperti orang yang muntah karena makanan dalam mulutnya dipaksa ambil oleh seseorang dengan tangan. Tidak, jangan tarik, sakit, teriak Kabela dengan suara seperti laki tua yang berat. Kabela seperti memuntahkan sesuatu ke lantai, tapi yang saya lihat hanya seperti bayangan hitam. Tidak ada benda fisik yang kasat mata. Lalu Pak Leo tiba-tiba menepuk bayangan tersebut sambil membaca doa dan bayangan tersebut hilang. Prosesi tersebut diulang berkali-kali. Saya tidak bisa menghitung tepatnya berapa banyak bayangan hitam yang keluar dari tubuh Kabela dan selama itu berlangsung. Teriakan kesakitan dari Kabela muncul dengan suara yang berbeda-beda. Adegan mengerikan ini terus terbayang di pikiran saya sampai sekarang. Betapa ekspresi muka Kabela yang kesakitan saat makhluk-makhluk tersebut ditarik dari mulutnya satu persatu. Tidak akan bisa saya lupakan seumur hidup saya. Setelah beberapa saat, Pak Musa terlihat sudah kehabisan tenaga. Sementara itu suara di luar seperti benda menabrak sesuatu terus terdengar silih berganti dari berbagai arah dengan jeda makin singkat. Suara itu seakan mengelilingi kami. Kami bagaikan sekumpulan domba dikepung serigala dan hanya berharap pada sebuah gerbang yang kapan saja bisa terbuka. Saya melihat jam dinding. Saya ingat waktu saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Pak Musa terlihat mengistirahatkan diri sambil terus mengawasi gerak-gerik Kabela. Tatapan mata Kabela sangat liar. Sepertinya dia ingin bergerak menyerang Pak Musa, tapi tidak bisa karena Bunia dan Pak Leo yang memegangi pundaknya, mengunci gerakannya. Kabela hanya bisa menggeram dan menatap Pak Musa dengan tatapan marah. Hahaha. Tiba-tiba Kabela tertawa dengan suara si nenek itu lagi. Kamu sudah kehabisan tenaga. Sebelum berhasil mengeluarkan saya, kamu sudah mati duluan, ujarnya angkuh. Pak Musa tidak menanggapi. Dia terlihat santai dan duduk bersila sambil mulutnya terus memanjatkan doa. Sepertinya yang tersisa memang tinggal si nenek. Dan karena tadi tenaga Pak Musa cukup terkuras banyak, jadi sepertinya Pak Musa mencoba mengumpulkan lagi tenaganya.
Sekitar setengah jam Pak Musa Qomat Kamit duduk membaca doa sambil mengatur nafas. Lalu dia berdiri. "Hah?" teriak Pak Musa sambil meraup muka Kak Bella seperti prosesi awal. Kak Bella terlihat seperti melawan dan mencoba menarik badannya ke belakang. Sesuatu yang ditarik Pak Musa sepertinya terlepas karena Pak Musa kembali meraup muka Kak Bella. Adegan tarik-tarikan ini berlangsung cukup lama. "Kalau kamu tarik saya lagi, jiwa anak ini akan saya bawa juga," ancam Kak Bella dengan suara nenek itu. Pak Musa tidak menanggapi omongan Kak Bella. Mulutnya terus Qomat Kamit melafalkan doa dan kembali mencoba menarik bayangan hitam itu keluar lagi dari badan Kak Bella. Kali ini bayangan yang ditarik makin lama makin panjang. Pak Musa sampai harus mundur beberapa langkah karenanya. Sementara itu ekspresi muka Kak Bella benar-benar seperti orang kesakitan yang amat sangat. "Leo, tahan! Ditahan Leo!" Pak Musa berteriak, lalu tiba-tiba Pak Musa mental dan terjatuh. Bayangan hitam itu keluar dari mulut Kak Bella dan Kak Bella terlihat lemas, tidak ada kesadaran. Begitu juga Pak Musa yang saat itu sudah terkapar tidak bergerak di lantai setelah terpental tadi. Bayangan hitam itu terlepas dari pegangan Pak Musa yang pingsan, lalu berbalik arah lagi menuju Kak Bella. Tetapi Pak Leo bergerak cepat. Bayangan tersebut ditepuk dengan kedua tangannya seperti yang sudah-sudah dan hilang. Semua yang kalian baca ada dalam penglihatan saya, di mana yang ditarik Pak Musa berupa bayangan hitam. Tapi kalau Mama dan beberapa orang lainnya dalam ruangan itu tidak melihat apa-apa. Pak Leo langsung menghampiri Pak Musa lalu memeriksanya. Alhamdulillah Pak Musa hanya pingsan, mungkin kehabisan tenaga dan segera dipindahkan di atas sofa. Lalu Kak Bella yang juga tidak sadarkan diri dipindahkan ke kamar. Pak Kiai Hasan terus melantunkan doa dan zikir untuk memagari kami, setidaknya sampai azan subuh berkumandang. Tapi kondisi di luar makin berisik dengan dentuman-dentuman yang makin menggila. Semua ini karena ada satu ruang kosong besar di tubuh Kak Bella yang diincar oleh semua makhluk mengerikan di luar sana. Tubuh Kak Bella juga belum aman, tidak lain karena tubuh Kak Bella sekarang kosong. Tetapi pintunya belum ditutup karena Pak Musa keburu pingsan kehabisan tenaga. Kalau begini, apakah Bella akan terisi lagi? Kami bertahan cukup lama sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Perlahan suasana yang berat mulai terasa nyaman. Suara gemuruh berisik di luar berangsur hilang seiring terbitnya matahari. Pak Musa sudah siuman. Pak Musa meminta maaf kalau dia sampai kehilangan kesadaran, karena bisa dibilang beberapa hari belakangan ini cukup menguras tenaga. Alhamdulillah Pak, sudah dikeluarkan semua. Alhamdulillah tidak memakan waktu terlalu lama. Biasanya kalau banyak gini bisa berminggu-minggu, bisa bulanan, bahkan ada yang tahunan, kata Pak Musa. Sekarang tinggal menutupnya aja Pak, supaya badan Mbak Bella ini tidak mengundang makhluk-makhluk halus lain untuk masuk. Mudah-mudahan saya masih bisa melakukannya ya Pak, karena ini perlu dilakukan bertahap juga, tambah Pak Musa. Iya Pak, kami mengikuti aja baiknya gimana. Terus langkah selanjutnya gimana Pak? Tanya papa saya. Nanti kalau sudah siuman, Mbak Bella akan dimandikan untuk meluruhkan energi-energi dan aura negatif yang tersisa. Dan pelan-pelan akan saya tutup supaya tidak kemasukan lagi. Sama mungkin kalau diizinkan, ditutup juga sebagian ingatannya Pak, agar tidak kepikiran sama kejadian ini terus. Dan kalau bersedia juga, nanti kita bisa ditanya soal bungkusan yang Mbak Bella maksud. Jelas Pak Musa yang dijawab anggukan papa. Kami menunggu, dan akhirnya Kak Bella siuman. Saat itu juga Kak Bella langsung dimandikan dengan campuran air yang sudah didoakan dan air kelapa hijau. Setelah dia mandi, entah kenapa ada sesuatu yang beda. Mama saya spontan memeluk Kak Bella dan menangis. Iya ini anak mama. Bella, kamu sudah balik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak mama, ujar mama saya sambil memeluk dan menciumi Kak Bella tak henti-henti. Sepertinya mama saya juga melihat perubahannya yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Setelah Kak Bella merapikan diri, Kak Bella diajak ngobrol sama Pak Musa. Yang dimaksud bungkusan hitam itu gimana Bella? Sekitar hari Jumat kemarin ada kiriman paket bunga ke saya yang antar office boy. Tapi kata dia itu dari tukang bunga. Nggak ada nama pengirim maupun nama toko bunganya. Selain bunga ada kotak kado juga.
Pas saya buka kotaknya, ada isi kantong plastik hitam lagi, dibungkus rapat pakai lakban. Kak Bella pun melanjutkan. Tapi saya nggak sempat buka karena saya buru-buru ada meeting di luar. Saya bawa bunga sama kotaknya dan saya masukin bagasi mobil. Terus saya jalan meeting. Bunga dan kotaknya belum saya turunin sampai sekarang, kata Kak Bella. Setelah itu Kak Bella menjalani prosesi ditutup pintu badannya supaya tidak mengundang makhluk halus masuk lagi. Sekaligus prosesi itu bertujuan menghapus beberapa ingatan Kak Bella selama teror itu. Ingatan-ingatan Kak Bella ditutup agar tidak menjadi trauma. Menurut Pak Musa, ditutupnya badan Kak Bella ini nggak bisa cuma sekali prosesnya. Jadi dia harus balik lagi beberapa minggu sekali. Sementara belum tertutup semua, Kak Bella akan super sensitif melebihi saya dan Kak Chandra. Dan tidak menutup kemungkinan akan kesurupan lagi. Tapi mungkin tidak separah itu. Kalau dikatakan tubuh Kak Bella adalah sebuah ruang, maka ia seperti ruang yang pintunya tidak dikunci. Apa saja bisa masuk dengan mudah kalau Kak Bella lengah atau tidak dalam kondisi fit 100%. Siangnya saya, Kak Bella, mama saya, Mbak Tuti, dan Mas Gio pulang. Tapi ke rumah Kak Ina. Yang lain pulang ke rumah karena mau mencari bungkusan hitam itu serta memagari rumah. Menurut cerita, bungkusan itu ketemu di bagasi mobil Kak Bella bersama dengan seikat mawar yang sudah layu. Kotak kadonya berwarna merah. Di dalamnya ada bungkusan hitam berbentuk lonjong yang dibungkus sedemikian rupa rapetnya pakai lakban transparan. Saat dibuka, katanya benda itu berisi kain kafan putih yang bentuknya seperti orang dan diikat dengan jalinan rambut Kak Bella. Dari yang saya dengar, ikatan tadi kecil dan rapat banget. Benar-benar perilaku biadab untuk menjatuhkan kesehatan seseorang. Waktu dibuka, boneka kafan itu ternyata berisi tanah kuburan, kembang 7 rupa, potongan foto Kak Bella, kertas dengan tulisan yang gak jelas apa maknanya, serta ada pecahan kulit telur bebek. Di antara tanah itu juga ada lendir sisa pecahan telur mentah yang baunya udah busuk banget. Tapi satu kejanggalan muncul. Di kotak merah itu cuma ada kiriman yang ditujukan untuk Kak Bella. Padahal yang hilang adalah foto kami sekeluarga. Karena di awal kami menemukan kiriman dengan foto mama saya, dan berhubung saya dan Kak Chandra udah diajak kenalan dengan mereka, kemungkinan besar ada juga semacam ini tapi ditujukan untuk kami berdua. Dan kami harus temukan itu sebelum semuanya akan terulang sebagaimana yang terjadi dengan Kak Bella. Akhirnya semua orang mencari lagi. Praktek santet yang mengincar saya dan Kak Chandra. Setelah seharian mencari, akhirnya ketemu lagi beberapa bungkusan sejenis yang ditempel di kolong mobil Kak Bella, di lampu taman rumah yang terpasang di pagar, dan 2 buah dikubur dekat bak sampah. Semua isinya sejenis tapi tidak sama. Tapi hampir semuanya ada foto kami dan kertas berisikan mantra. Menurut Pak Musa, ini bungkusan tergantung juga dari jenis serangan. Semua bungkusan itu dibereskan dan rumah pun dilakukan proses pembersihan dan pemagaran. Tapi papa saya masih gelisah, karena berarti orang ini tahu rumah kami. Meskipun bungkusan-bungkusan tersebut diletakkan di area luar rumah, tapi dia tahu posisi persis rumah kami dan penghuninya. Malam itu Pak Kiai dan murid-muridnya pamit pulang ke daerah puncak diantar sama Om Jojo. Kami sekeluarga menginap di rumah Kak Ina. Setelah malam itu, aktivitas kami berjalan normal. Saya kembali sekolah, Kak Chandra kembali kuliah, dan Papa kembali beraktivitas kerja. Tapi hanya aktivitas yang berjalan normal, tapi tidak dengan hidup kami. Kami tidak bisa kembali pulang ke rumah masa kecil kami dan memutuskan untuk tinggal di salah satu rumah investasi orang tua saya yang tidak jauh dari rumah Kak Ina. Alasannya karena papa masih takut terjadi apa-apa sama keluarga kami lagi. Sehingga akhirnya orang tua kami memutuskan menjual rumah tersebut. Rumah yang mereka bangun dari hasil jerih payah, air mata, dan keringat yang tidak sedikit. Tapi itu lebih baik karena kondisi kami memang sangat mengkhawatirkan. Kak Bella kalau bengong dikit pasti kerasukan. Jadi gak bisa ditinggal sendirian, dan dia masih bolak-balik selama beberapa minggu sekali ke rumah Pak Musa untuk pengobatan lanjutan menutup pintu di tubuhnya. Hingga 2 minggu kemudian, Kak Bella dihubungi oleh teman kantornya dulu dan mendapatkan kabar kalau virus laki-laki yang sempat mendekati Kak Bella tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hampir berbarengan dengan pengunduran diri Kak Bella yang diurus papa dulu. Bahkan gosip yang beredar di kantor justru Kak Bella dan virus dituding kawin lari, karena secara bersamaan keduanya menghilang tanpa sempat perpisahan. Sehingga teman-teman Kak Bella tersebut berusaha mencari tahu kebenarannya. Selang 2 minggu dari kabar menghilangnya virus,
kami mendapat kabar yang lebih menyakitkan dan menyedihkan. Berita duka cita itu datang dan mengagetkan kami semua. Pak Musa meninggal secara tiba-tiba di rumahnya. Padahal sehari sebelumnya Kak Bella dan orang tua saya masih berkunjung untuk pengobatan dan penutupan lanjutan. Sampai akhir hayatnya, Pak Musa tidak memberitahu kami siapa pelakunya. Kami pun tidak mencari tahu lebih lanjut. Selama kami bisa tenang, kami rasa itu cukup. Hanya ada spekulasi-spekulasi asal. Apa mungkin pelakunya adalah virus yang tiba-tiba menghilang? Atau ada pelaku lain yang berpura-pura tidak tahu lalu memasang muka baiknya di hadapan kami? Entahlah, tapi kami juga tidak mau menuduh tanpa bukti. Kami sekeluarga memutuskan menutup buku dengan tidak mencari tahu siapa dan kenapa. Membiarkan akhir ini tak berujung dengan menyalahkan atau mengutuk seseorang. Karena kalaupun tahu, kami tetap gak bisa berbuat apa-apa. Mau dilaporin polisi ya gak bisa. Mau balas dendam ya gak mungkin. Kami bukan orang yang levelnya serendah pelaku itu. Toh mau ditanya alasan dia juga pasti gak akan nyambung. Karena dari cara dia memperlakukan Kak Bella sudah terlihat bagaimana rendahnya sama cara dia pikir. Jadi ya sudahlah, biarkan Allah yang membalasnya, entah di dunia atau di akhirat kelak. Bagaimana nasib Kak Bella? Kak Bella akhirnya menikah dengan Bang Doni tunangannya dan dikaruniai 4 anak. Namun kebersamaan keduanya gak berlangsung lama. Karena beberapa tahun kemudian Bang Doni meninggal secara mendadak. Katanya disebabkan komplikasi akibat talasemia. Penyakit yang harusnya bawaan dari lahir dan tidak tahu kenapa baru diketahui setelah dia berumur 30-an. Dan sudah komplikasi pula. Tapi ya kembali lagi itu jalan Allah. Sampai sekarang Kak Bella masih super sensitif sama makhluk-makhluk halus walaupun udah gak pernah kesurupan. Karena memang saat Pak M meninggal beliau belum menuntaskan pengobatannya. Begitulah hal yang berjalan sampai saat ini. Di kalimat penutup saya ini saya tidak akan bilang semoga terhibur dengan cerita ini. Karena memang tujuan saya cerita bukan untuk menghibur pembaca. Tidak ada sedikit pun unsur hiburan dalam cerita ini. Ini tragedi besar yang merubah hidup kami sekeluarga. Saya cuma berharap pembaca bisa menarik hikmah dan pembelajaran dari apa yang kami sekeluarga alami. Tetaplah berpegang teguh kepada iman kalian. Senantiasalah berdoa memohon perlindungan dari kejahatan makhluk lain, baik sesama manusia atau jin yang ada di sekitar kita. Semoga kita senantiasa berada dalam naungannya. Amin. Salam Eva. Oke teman-teman, segitu aja ending cerita dari kisah Eva dengan judul Teror Santet. Dan cerita ini benar-benar nyata adanya. Dan cerita ini fakta apa yang dialami oleh Eva dan keluarga. Dari ceritanya itu sangat menegangkan dan sangat bagus. Tapi benar-benar ngeri. Dan anehnya secara mendadak Pak Musa yang biasa mengobati Kak Bella itu meninggal dunia. Dan suami Kak Bella dikabarkan juga dengan cara yang mendadak di usia 30 tahun bahwa ia mengalami penyakit komplikasi dan akhirnya meninggal. Meskipun ia sudah memiliki 4 seorang anak. Oke, hikmah yang bisa kita ambil ya, kita kalau bisa jangan pernah menyakiti hati seseorang. Mungkin Kak Bella itu pernah menyakiti hati mantannya yang sangat menyukainya. Entah itu ditolak dengan cara yang kasar atau menyakitkan gitu. Jadi si mantannya ini yang berinisial F ini mungkin ngelakuin hal yang aneh-aneh kepada Kak Bella gitu. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, itu ending ceritanya mantep banget. Untuk nilainya menurut gua bintang 5, bagus banget. Oke teman-teman, see you, bye-bye. Buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike. Dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, salam.